Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, apa kabar semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan nikmat serta karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita semua masih diberinya kekuatan, diberinya kesehatan, dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik kepada keluarganya, kepada para sahabat, serta para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Anak-anakku, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita buka kegiatan ini dengan doa. Silakan Ketua Kelas Muhammad Zaki Rahman untuk memimpin doa. Marilah teman-teman, sebelum memulai belajar, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, Bapak akan mengabsen anak-anak semua. Zaki Rahman Hadir. Ikram Hadir. Ahmad Maulana Hadir. Tegar Yuliska Hadir. Desi Permatasari Vanessa Alpinza Melati Indrayani. Anak-anakku, baiklah, sebelum kita membahas materi kita pelajaran hari ini, Bapak akan bertanya materi kita yang sebelumnya minggu kemarin. Bapak tanya, apa materi kita kemarin, Alisa? Dan gerakan dalam sholat, Pak. Oh iya. Coba Melati sebutkan niat sholat maghrib. Usolli fardhu maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Kalau bacaan ruku Muhammad Zaki, coba. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Iya, dibaca 3 kali. Kalau bacaan sujud Maulana, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. bagus. Kalau bacaan duduk di antara 2 sujud, Ikram. Fi fihli wa handi wa jubuhni wa fahni wa zubni wa dini wa abini wa fuadi. Oke, baiklah anak-anakku semuanya. Adapun materi pembelajaran kita hari ini adalah materi tentang makna hakikat sholat dan zikir
dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anakku semuanya, sebelum kita membahas materi tentang makna sholat dan zikir dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak akan membagi beberapa kelompok di antara kalian, sebanyak 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu Muhammad Zakir Rahman, Muhammad Ikram, dan Ahmad Maulana Ramadan. Kelompok kedua Yuliska, Vanessa, dan Melati. Selanjutnya kelompok 3 Tegar, kemudian Alisa, dan Desi Permatasari. Baiklah, kelompok kita sudah dibagi menjadi 3 kelompok. Sebelum kita diskusi, sebelum kita mengerjakan beberapa tugas, silakan anak-anak semua untuk secara bersama-sama kita baca pantun pemantik pada halaman 53. Silakan. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Baiklah, di sini Bapak akan menjelaskan materi tentang hakikat sholat dan zikir dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yaitu makna sholat. Secara bahasa, sholat adalah doa atau doa meminta kebaikan. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah segala ucapan dan perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram sampai diakhiri dengan salam. Anak-anakku, kalian harus tahu mengapa sholat itu sangat penting bagi kita sebagai muslim. Karena sholat itu selain sebagai rukun Islam yang kedua, sholat itu juga merupakan tiang agama. Dikatakan tiang, maksudnya sebuah bangunan itu tidak akan kokoh, tidak akan kuat, dia akan mudah rapuh, dia akan mudah roboh tanpa ditopang oleh sebuah tiang yang kuat. Begitupun juga di dalam kehidupan kita, kalau kita tidak menjaga sholat, kalau kita sering meninggalkan sholat, maka kehidupan kita juga akan mudah rapuh, akan mudah goyah, dan mudah melakukan perbuatan-perbuatan dosa ataupun perbuatan-perbuatan yang tercela, sehingga nantinya akan membuat hidup kita akan menjadi terpuruk. Anak-anakku, sholat bukan hanya menjalankan kewajiban semata ataupun memenuhi syarat dan ketentuan rukun tertentu, tetapi hendaknya sholat kita jadikan sebagai kesadaran diri kita bahwa kita ini makhluk yang lemah, makhluk yang tidak ada daya upaya kekuatan melainkan rahmat dan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita menjaga sholat, maka hati kita akan menjadi tenang, pikiran kita akan menjadi jernih, kemudian akan membuat diri kita terjauhkan dari perbuatan tercela dan dari perbuatan keji dan mungkar. Anak-anakku, sholat ini wajib bagi kita sebagai seorang muslim. Kalau kita tidak sholat, maka akan menjerumuskan kita kepada perbuatan-perbuatan yang menyimpang, perbuatan-perbuatan yang tercela.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimus shalah." Bacalah kitab ini yang telah diwahyukan kepada Muhammad, wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Anak-anakku, salat ini menggambarkan keyakinan hati dan salah satu bukti ketergantungan kita sebagai manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perilaku, sikap, dan budi pekerti kita akan dipengaruhi oleh seberapa baik kita melaksanakan sholat. Ada sebuah pepatah mengatakan bahwa jika ingin hidupmu baik, maka perbaikilah sholatmu. Jika hidupmu ingin tenang, damai, perbaiki sholatmu. Jika hidupmu sedang susah, sedang terpuruk, boleh jadi sholatmu belum baik. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Anak-anakku, selanjutnya materi tentang zikir. Secara bahasa zikir adalah ingat. Sedangkan menurut istilah zikir diartikan mengingat Allah sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah. Kita diperintahkan untuk selalu berzikir, untuk selalu mengingat Allah dengan mengagungkan kebesarannya, mengagungkan kekuasaannya. Dengan kita rutin melaksanakan zikir, dengan kita sering melaksanakan zikir, maka kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela, terutama sikap dan sifat kita akan terjauhkan dari rasa iri, dengki, dan rasa kesombongan. Dalil perintah untuk melaksanakan zikir ini sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 41, "Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikron katsiran." Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Dari ayat di atas jelas memerintahkan kita sebagai manusia yang beriman, sebagai hamba Allah yang beriman, untuk selalu berzikir kepadanya, baik siang maupun malam, baik dalam keadaan santai maupun dalam keadaan sibuk, baik dilakukan secara sendiri maupun dilakukan secara berjamaah. Anak-anakku, memperbanyak mengingat Allah dalam hati dan menyebutnya dengan lisan akan merasakan kehadiran Allah begitu dekat. Zikir dapat dilaksanakan dengan mudah tanpa persiapan dan waktu yang khusus. Misalnya, kita melaksanakan zikir, kita melakukan zikir sedang menunggu teman, sedang berada di kendaraan, sedang sebelum tidur, bangun tidur, saat sebelum makan maupun sudah makan, kita bisa melaksanakan zikir. Anak-anakku, adapun zikir ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, zikir dengan hati. Maksudnya kita merenungkan atau kita bertafakur, merenungkan penciptaan yang Allah jadikan di alam semesta ini. Seperti Allah lah yang memberikan kita hidup, Allah lah yang memberikan kita kesehatan, Allah lah yang menciptakan alam semesta ini untuk kita sebagai makhluk. Sehingga dengan kita merenungkan ciptaannya, maka kita akan menjadi iman kita akan semakin bertambah. Yang kedua yaitu zikir dengan ucapan, yaitu
pengucapan lafal-lafal nama Allah yang di dalamnya terkandung atau yang artinya mengandung nama-nama kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Seperti ungkapan Allahu Akbar, itu ungkapan takbir. Kemudian ungkapan tasbih, subhanallah. Kemudian ucapan tahmid, alhamdulillah. Kemudian ucapan tahlil, la ilaha illallah. Kemudian banyak sekali mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Itu juga termasuk dari zikir ucapan. Dan membaca sholawat, membaca Al-Quran, itu juga termasuk zikir ucapan. Yang ketiga, anak-anakku, zikir perbuatan. Yang dimaksud zikir perbuatan ini maksudnya kita selalu mentaati apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala larangannya. Kita tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan tercela, perbuatan-perbuatan yang merusak ataupun perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Anak-anakku, ada beberapa hikmah dalam sholat dan zikir. Yang pertama yaitu akan tertanamnya akidah dan tauhid di dalam diri kita. Yang kedua, akan menjalin hubungan hamba dengan Allah itu semakin dekat. Yang ketiga, akan membuat hati kita menjadi damai dan nyaman sehingga bisa mempengaruhi kehidupan kita, kesuksesan kita dalam duniawi maupun akhirat. Selanjutnya akan menjadikan kita sebagai manusia yang jujur, amanah, dan upaya menjauhkan diri dari perbuatan keji dan munkar. Akan membuat kita menjadi tenang, akan selalu menjadikan kita sebagai hamba Allah yang senantiasa bersyukur. Kemudian kita harus memahami bahwa kita hidup di dunia ini hanyalah sementara dan akhirat adalah kehidupan yang abadi, kehidupan yang selamanya. Kalau kita senantiasa mengamalkan sholat dan zikir secara konsisten, maka kita akan selamat. Kemudian untuk mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara istiqomah, juga kita harus bertekad dengan kuat. Jangan menunda sholat dan malas berzikir. Tundalah pekerjaan-pekerjaan yang tidak bermanfaat. Tinggalkan pekerjaan-pekerjaan duniawi. Pada saatnya sholat, kita sholat. Kemudian untuk melaksanakan sholat dan zikir ini supaya istiqomah, sholat dan zikir ini harus kita niatkan dengan niat yang tulus, bukan untuk mendapat perhatian dari orang lain, bukan untuk mendapatkan pujian dari orang lain, akan tetapi semata-mata kita ingin menjadi pribadi orang-orang yang bertakwa dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lakukanlah sholat berjamaah sehingga akan membuat kita semakin bersemangat untuk pergi ke masjid. Selanjutnya kita bertemanlah dengan orang-orang yang rajin sholat sehingga akan membuat kita termotivasi untuk melaksanakan sholat. Baiklah, itulah anak-anakku materi yang bisa kita bahas pada pertemuan hari ini. Nanti setelah membahas materi ini silakan berdiskusi. Kalian bisa mengungkap apa saja makna, apa saja hikmah-hikmah sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Nanti silakan dikumpul di pertemuan pembelajaran selanjutnya. Baiklah, kita tutup kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku, itulah materi pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.